guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel modifikasi, channel Gilas Official. Nah, kali ini untuk videonya gua buat karpet. Jadi ini kan kalau yang serinya R itu karpetnya masih bludru ya. Oh, ini yang bagian depan tuh udah gue siapin kunci buat buka apar. Nah, ini karpetnya masih bludru. Nih yang belakang juga sama. Nih tuh bludru ya. Nah, jadi gua mau ganti sama yang 5 dimensi, modelnya karbon. Nah, ini dia barangnya nih. Tuh ada motif-motif karbonnya. Ini bahannya kasar ya. Ini kalau kotor agak sulit dibersihkan nih kayaknya nih. Nah, ini ada cuman 3 sih, 3 baris. Jadi nggak sampai bagasi, cuman depan, tengah, sama baris ketiga. Nah, bagasinya itu nggak ada, kosong. Jadi pengennya sih gue ada bagasinya ya biar lengkap. Nah, ini klip-klipnya nih, kancing-kancingnya buat nyelip-nyelipin karpet. Kalau misalnya posisinya pas kita pasang tuh kebuka, jadi harus pakai klip ini biar rapet. Oke, selain klip, lah ini karpet, tengah, belakang, depan, dah gitu aja. Nah, kita langsung ke ini aja lah, dalam mobilnya kita lihat ya untuk cara pasangnya. Nah, berhubung yang depan ada apar, ini ada apar ya, jadi gua pasang dari bagian belakang dulu, dari bagian yang paling belakang ya, dari baris ketiga dulu. Nah, dari sini. Nah, tapi untuk karpet aslinya, karpet bawaannya ini gue cabut, gue nggak timpa ya, karena nanti jadinya timpang tindih, jadi makin tebel. Bukannya jelek sih, enggak juga, cuman ya daripada timpang tindih nanti malah jadi nggak presisi, nggak rapet, jelek juga, nanti malah jadi rusak semua. Jadi yang aslinya gue simpen, nggak dipasang, jadi langsung karpet dasar. Habis karpet dasar langsung karpet 5 dimensinya itu. Nah, oke, kita langsung pasang langsung untuk bagian yang paling belakang ini. Nah, ini untuk karpet yang paling belakang, ini gede banget ya. Dibilang berat enggak sih, cuman gara-gara gua kerjanya cuma satu tangan, satunya lagi pegang kamera, jadinya agak repot ya. Tapi ini cukup dipejek-pejek aja nih, ditaruh terus pejek-pejek itu, dipencet-pencet biar bisa rapat sampai ke dasarnya. Nanti ini dibolongin buat tempat kursi ngelipet ya, jadi harus dibolongin. Dari sananya belum bolong, jadi dibolongin manual. Nah, ini udah dipejek-pejek nih, jadi udah agak rapet. Nah, ini udah rapet tuh, udah sama dengan kaki-kakinya, semuanya udah presisi, udah pas. Nah, tinggal dipasang klip. Nah, klip ini biar nggak nyekah ya, biar nggak mangap. Nah, jadi dipasang klip. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik susah masukinnya. Nah, baru dipencet. Nah, dimasukin lah ke covernya ini nih. Nah, baru kita pukul. Nah, kalau udah dipukul gini kan udah rapet tuh. Nah, jadi lama kelamaan dia rapet sendiri. Nah, yang kebukanya aja dikasih klip, jangan dikasih semua. Kalau memang udah dirasa pas, dirasa presisi, ngapain dikasih klip lagi kan. Nah, ini udah semua dikasih klip. Nah, ini yang bagian kiri kanannya jangan lupa dikasih klip juga. Pokoknya semua dikasih klip. Nah, ini kalau nggak dikasih klip kan tuh kelihatan ya, agak kebuka dia. No kebuka kan. Nah, dikasih klip biar bisa ketutup. Nah, nanti lama kelamaan kepijak, kena timpa, dia rapat sendiri kok. Jadi dia kebukanya hanya sementara aja sampai posisi bahannya ini udah melentur ya, namanya masih baru, maklum lah, masih keras-kerasnya. Nah, ini nih udah rapat semua, tinggal sekarang bolongin bagian tengah ini supaya kursinya bisa kunci. Nah, oke guys, ini dia udah dibolongin. Jadi dibolonginnya kayak gini ya. Tes dulu tuh. Oh. Nah, ini jadi kalau kita kunci awal-awal karena masih baru harus dijeretkan gitu ya, biar agak kenceng dikit. Kalau pelan-pelan dia nggak kunci tuh. Nggak kunci kan, susah kan. Nah, dia harus memang pakai otot dikit karena dia masih tebel, busanya masih baru lah ya. Jadi maklum lah agak keras-keras dikit gitu kan. Nah, ini kalau yang belakang udah posisinya udah kepasang ya, tinggal kita lipat. Coba yang sebelah sini nih. Nah, ini pun sama nih, agak digejeretkan lagi, agak kuat. Ini untuk awalan aja sih, karena ini kan jarang dibuka nih. Nah, ini enggak langsung, karena yang beban yang kursi ini panjang, mungkin berat bobotnya, jadi nggak perlu dikencengin juga udah kekunci ya.
Nah ini dia penampakannya di baris ketiga kalau kita duduk di sini. Nah kayak gini nih. Jadi ada motif karbon. Ini kita duduk ceritanya di baris ketiga nih. Nah jadi bersihinnya gampang. Jadi kalau ada kotor-kotoran tinggal disedot pakai vakum pun pasti kelar. Nah ini kita langsung lanjut pasang di baris ke tengah-tengah ya, atau baris kedua. Nah ini kita buang dulu. Nah, kita sisihkan. Nah, terus diganti pakai yang karbon. Nah, ini sama juga masangnya taruh gini aja nih. Nah, ditaruh habis itu dirapiin. Ini udah PNP ya, udah presisi. Jadi ini mulai dari keluaran Calia Sigra sampai sekarang itu karpetnya sama sih. Jadi kemarin udah sempat waktu gua beli, gua tanya sama penjualnya, sama gitu karpetnya, jadi nggak ada perbedaan antara 2017 sampai 2023 sekarang lah ya. Jadi sama semua karpetnya, belum ada perbedaan dari Calia Sigra. Nah yang tengah ini malah nggak pakai tenaga, tinggal ditaruh-taruh doang, udah langsung naruh tuh, langsung pas tuh, bagus tuh. Nah ininya lipetannya, jadi ini nggak usah dikasih klip kancing lagi kayak yang ketiga tadi ya, karena ini udah ngepas, sudah presisi. Kalau yang belakang tadi kan ada kebuka-buka, lah ini rapat semua tuh, bagus tuh, jadi nggak perlu lagi dikasih klip. Oke, langsung lah. Sekarang ini yang kedua udah siap tuh, penampakannya udah cakep. Ini semuanya presisi, pas kaki-kakinya nggak ada yang kejepit, nggak ada yang kelipet. No, udah bagus ya, udah presisi PNP. Jadi sekarang karena ini udah oke, kita langsung pasang yang bagian depan atau yang pertama. Oke, ini bagian belakangnya udah kelar nih, tinggal pergi ke bagian depan. Nah untuk di depan ini kendalanya cuman ada apar ini, karena posisi karpet 5 dimensi ini nggak ada buat aparnya, jadi langsung memang ditembak universal rata dengan posisi Calia Sigra yang model tahun pertama pembuatan ya, yang nggak ada apar. Nah jadi ini yang depan dibolongin untuk aparnya. Kalau orang dicoak nih, kalau gua dicoak sayang lah, nanti kalau dicoak kan sama aja bohong. Ini kan fungsi karpet ini supaya si tanah itu nggak nyampe ke karpet bludru. Tapi kalau kita coak ya nyampe ke karpet bludru, ya sama aja bohong kan. Jadi gua mau bolongin aja, nggak mau gue coak. Oke, langsung aja kita cabut untuk aparnya. Nah ini untuk nyabut aparnya dikedepankan. Nah ini lepas ya, baru diangkat. Nah gampang ya, aparnya kita simpen dulu, diamankan supaya tidak meledak, karena kalau kita jemur ditaruh di api pasti meledak. Nah oke, selanjutnya kita bongkar baut 2 ini nih pakai kunci 10. Nih kuncinya gue kasih tunjuk nih biar teman-teman gak penasaran. Oh 10 ya, tulisannya 10. Jadi ini buka pakai kunci 10. Nah setelah disingkat dibuka, nah ini kan bolong nih. Nah nanti kita bolongin juga karpetnya sebolong itu biar bisa masukin dudukan aparnya. Oke, ini kita simpan dulu. Kalau nggak disimpan nanti diambil tukang loak. Nah seterusnya kita ambil karpet yang mau dipasang di bagian depan. Wah ini agak repot nih karena sendirian nih, jadi ya pokoknya diampar-ampar baik gitu, cuman agak repot nih kan. Agak repotnya satu nih, ini ada kawan satu pun nggak mau bantu lagi kan, cuman duduk aja. Oke, ini kita langsung skip ya, udah pasang. Pokoknya begitulah teman-teman, tembrakin. Nah ini udah kepasang nih. Nah pas sudah kepasang gini kan ini bolongin. Nah ini dibolongin buat lubang apa nanti. Cuman ini karpet depan jadinya mati, nggak bisa dibongkar pasang lagi. Kalau mau dibuka mau nggak mau harus lepas apar dulu kan, jadi agak repot. Tapi nggak apa-apa, ini kan fungsi karpet ini si kotoran nggak masuk ke dalam juga, cuman di atas itu aja, tinggal disedot, dilap, langsung bersih lagi. Nah kita pasang aparnya sekarang. Nah untuk pasang apar ini dibolongin ya, bolongnya agak gede aja, nggak usah sayang-sayang, karena kan nanti kalaupun bolongnya gede dia kan tetap aja ketutup sama cover aparnya gitu kan. Tapi jangan gede kali, dikira-kira. Nah dikira-kira dibolongin. Nah ini gue udah bolongin sih supaya bautnya masuk ke dalam. Nah kalau udah dibolongin begini yang gede, langsung baik diterapkan lah ininya nih, apa namanya, dudukan aparnya nih yang merahnya ini. Nah ini udah nempel, tapi ini kuat banget ya, tuh kuat, jadi nggak bakalan lepas ini. Jadi posisinya karpetnya yang mati, jadi nggak bisa dicabut. Lagian nggak usah dicabut-cabut lah, ini kan udah kelindungi semua nih dari debu nih. Nah oke, kita langsung
review lah enak karpetnya nih ya. Nah sekarang kita coba dudukin nih ya, apakah enak. Wah ini lebih nyaman nih dipijak daripada yang bawaannya. Ini ada pijatan kaki juga nih, bintik-bintik. Untuk yang rematik bagus tuh. Nah minusnya ini gas ini jadi turun ya, jadi kurang gitu loh. Ini kan karpetnya nih busanya tebel nih, sekitar sesenti mungkin dia, jadi gasnya hilang sesenti. Tapi kayaknya 100 kpj masih nyampe ini nih. Jadi kecil gasnya, intinya begitu. Nah ini nggak ada sambungan, jadi enak. Kalau nggak ada sambungan bisa bersih terus, nggak bisa kotor ya. Nah ini pinggirannya juga udah rapat, jadi nggak perlu pasang klip-klip kayak yang di belakang tadi. Ini udah presisi, udah ngepres banget tuh. Nah jadi nggak perlu pasang klip lagi karena nggak ada yang kebuka sih. Nah ini enak nih, tuh lebih mewah, kelihatannya lebih nyaman di dalam mobil, tuh lebih bersih. Bersihnya tuh kelihatan gitu loh kalau pakai beginian mah. Nah guys, sudah kelar videonya. Kira-kira dikasih apa lagi di mobil ya bagusnya ya. Oke, tulis kolom komentar ya. Kalau ada yang mau di-sharingkan juga boleh, di like, di subscribe agar videonya terus berkembang dan Gilas Official terus berkarya. Oke, see you to the next video. Salam modifikasi.